Episode 22. Keesokan harinya, Tari dan Wati dipanggil ke sebuah ruangan, yaitu ruangan Yanto dulu. Terlihat ada Andre di sana. Pria itu memberikan sebuah kertas ke Tari dan Wati. "Untuk apa itu?" tanya Tari sembari menatap kertas yang ada di atas meja. "Itu surat perjanjian," sahut Andre. Tari dan Wati mengambil surat itu, membaca surat itu dengan cermat. "Jadi maksud surat ini, kami hanya harus bekerja sebagai pelayan tanpa melayani, dan bekerja hanya 5 tahun, tanya Tari memastikan. "Iya benar. Dan sepertinya selama 5 tahun kamu bisa membayar hutang orang tuamu," sahut Andre. "Baiklah, jika hanya sebagai pelayan aku mau," sahut Tari sembari menoleh ke arah Wati. "Lalu kamu?" tanya Andre ke Wati. "Teman saya sakit, dan dia membutuhkan perawatan 2 minggu sekali," sahut Tari. Sakit apa?" tanya Andre. "Kanker rahim," sahut Wati. Ketika itu Andre langsung berdiri. "Kami tidak bisa mempekerjakan orang sakit di sini," seru Andre. "Jadi kami bebaskan," ujar Andre lagi. "Jangan Pak, saya mau tetap bekerja. Biarkan gaji saya untuk biaya berobat, asalkan saya tetap bisa di sini bersama dengan Tari," sahut Wati memohon. "Tidak bisa, kamu akan membuat kami repot nanti," seru Andre lagi. "Jika Bapak tidak mau mempekerjakannya, maka saya juga akan keluar dari tempat ini," sahut Tari tegas. Andre langsung menatap kedua wanita itu dengan tatapan tajam. "Kamu pikir siapa bisa mengancam saya? Hutang bapakmu sangat banyak di sini, dan kamu pikir bisa bebas seperti itu saja? Jika memang seperti itu, maka biarkan teman saya bekerja. Saya yang akan merawatnya," sahut Tari. "Baik, semua tanggung jawab saya serahkan ke kamu," seru Andre dan memberikan uang sebesar 2 juta kepada mereka. "Gunakan uang itu untuk membeli pakaian. Beli pakaian yang pantas," ujar Andre sembari melirik pakaian Tari yang sangat seksi. "Baik Pak, terima kasih," sahut Tari dan membawa temannya keluar. Andre menugaskan 2 orang pengawal untuk mengawasi 2 orang wanita itu. Tari dan Wati berencana pergi ke mall untuk mencari pakaian yang akan mereka kenakan nanti malam. Andre kembali ke ruangan Nathan. "Bagaimana?" tanyanya. "Wanita itu tidak ingat apapun, jadi tenang saja. Wanita itu tidak akan mengatakan kepada siapapun kalau pernah tidur denganmu," jelas Andre. Nathan mengangguk mengerti. Temannya yang satu sakit kanker rahim." "Apa? Sudah kamu usir?" tanya Nathan. Andre menggelengkan kepalanya. "Wanita yang tidur denganmu mengancam akan keluar jika aku mengusir temannya." "Kurang ajar, berani dia membangkang kepadamu." "Aku tidak punya pilihan lain selain tetap menampung temannya. Pertama, wanita yang sakit itu mengatakan tidak punya siapapun, dan wanita yang tidur denganmu akan bertanggung jawab kepada temannya," jelas Andre. "Jangan kamu perjelas dia tidur denganku. Aku tidak suka kamu mengingatkanku," gerutu Nathan. "Tapi dia cantik kan?" sahut Andre. Nathan langsung melemparkan penanya ke arah Andre. "Walaupun dia cantik, tapi dia wanita hina, jorok, dan aku jijik dengannya," seru Nathan. "Hahaha, jangan terlalu menghinanya. Bisa-bisa hinaan itu malah membuatmu jatuh cinta." "Oh iya, namanya Dewi Mentari," sahut Andre dengan gelak tawanya. Aku malas membicarakan wanita itu lagi. Awas kalau masih mengungkit lagi. Akan aku gantung kamu," ancam Nathan dan berlalu. Mereka menuju pintu kasino, dan di depan mereka bertemu dengan Tari dan teman-temannya. 3 wanita itu baru saja masuk ke dalam mobil. "Kamu membiarkan mereka memakai pakaian yang semalam?" Nathan menatap Andre. Pria itu langsung mengetuk kaca mobil sopir. "Suruh mereka keluar," kata Andre ke sopir, sembari menunjuk ke arah Tari dan teman-temannya. Ketiga wanita itu turun dari mobil dan berdiri di hadapan Andre, sedangkan Nathan berdiri tepat di depan pintu kasino. Dia melirik wanita yang pernah tidur dengannya, tentunya dari balik kacamata hitam yang dikenakannya. "Ganti pakaianmu," kata Andre ke Tari. "Tapi saya tidak punya baju lain," sahut Tari. Andre menatap ke Yuni. "Pakai bajuku dulu." Yuni menarik tangan Tari untuk kembali masuk ke dalam kasino. Tari melirik Nathan sekilas, sembari tetap berjalan masuk ke kasino. Andre membukakan pintu mobil untuk Nathan. Ketika Andre ingin melajukan mobil, Nathan menahannya. "Tunggu," ujar Nathan. Ketika melihat Tari keluar dengan mengenakan celana panjang, Nathan langsung memerintahkan Andre untuk melajukan mobil. "Sepertinya kamu perhatian juga kepada wanita itu," sindir Andre. "Diam. Aku hanya tidak ingin orang lain berpikiran kalau kasino kita juga mempunyai PSK," jelasnya. Andre hanya tersenyum sembari mangut. Tari dan ketiga temannya pergi ke sebuah mall. Mereka berbelanja di pusat perbelanjaan, memilih pakaian yang wajar dan tidak seksi. Sembari memilih pakaian, Tari dapat menghubungi saudarinya, dan dari jauh ada yang memperhatikannya. "Oma, sepertinya saya melihat wanita yang di rumah sakit," ujar Asih. "Siapa maksud kamu?" tanya Oma sembari menikmati makanannya. "Itu Oma," Asih menunjuk ke arah Tari yang sedang memilih pakaian sembari menelpon.
Apa kamu yakin itu dia? Tanya Oma lagi. Iya Oma, itu dia. Panggilkan dia ke sini, kita Oma. Asi menghampiri Tari yang sedang memilih pakaian. Mbak, ada yang ingin bertemu dengan kamu, ujar Asi. Tari membalikkan badannya. Dia menatap wanita yang pernah dilihatnya di toilet. Maaf, saya sedang sibuk, sahut Tari. Hanya 5 menit, sahut Asi sembari menunjuk ke arah Oma yang sedang duduk di tempat makan. Tari menoleh ke arah temannya. Ya sudah sana, kami akan menunggumu di sini, ujar Yuni. Tari ingin melangkahkan kakinya ke tempat makan itu bersama dengan perawat Asi, tapi pengawal langsung menghadang langkahnya. Mau kemana kamu? Tanya pengawal dengan berpakaian serba hitam. Mau ke sana, sahut Tari sembari menunjuk ke arah Oma. Pengawal menoleh dan langsung memberi jalan untuk Tari dan Asi. Tari mengerutkan dahinya dan itu membuatnya bingung. Ibu mencari saya? Tanya Tari. Panggil saya Oma Lili, silakan duduk, ujar Oma. Tari menarik kursi dan duduk di depan wanita sepuh itu. Bagaimana keadaanmu? Tanya Oma. Saya baik Oma, sahutnya. Oh syukurlah kalau begitu. Siapa nama kamu? Tanya Oma Lili lagi. Tari diam sembari menundukkan kepalanya. Putri Rembulan, sahutnya. Tari ingin melupakan masa lalunya dengan mengganti namanya. Nama yang bagus, sahut Oma. Tapi pandangan Oma mengarah kepada dua sosok yang mendekat ke arahnya. Oma, sapa Nathan sembari mengecup pipi wanita sepuh itu. Dan ketika itu dia melirik Tari. Begitupun Andre ikut melirik Tari. Kedua pria itu bingung karena ada Tari di hadapan Oma Lili. Melihat ada sosok Andre dan Nathan, Tari langsung beranjak dari tempat duduk itu. Maaf Oma, ujarnya dan berlalu. Putri tunggu, teriak Oma Lili. Tapi Tari tetap pergi, kembali menghampiri teman-temannya. Putri? Tanya Andre bingung. Iya, namanya Putri Rembulan, sahut Oma. Nathan mengerutkan dahinya sembari melirik Andre. Siapa wanita tadi? Tanya Nathan. Dia wanita yang Oma katakan dulu, tepatnya beberapa tahun lalu. Dia masuk ke kamar Oma untuk bersembunyi. Dan ini ketiga kalinya Oma bertemu dengan dia, jelas Oma. Jangan terlalu dekat dengan wanita yang tidak Oma kenal dengan baik, ujar Nathan. Menurut Oma, dia wanita yang baik dan satu lagi sangat cantik, sahut Oma sembari melirik cucunya. Jika dia baik, tidak mungkin dia mengganti namanya. Jika Oma tahu apa pekerjaannya yang dulu, pasti asma Oma akan kambuh. Nathan bergumam dalam hatinya. Loh, kok melamun? Pasti kamu mengagumi kecantikan wanita itu, iya kan? Tebak Oma. Tidak Oma, aku lapar. Dan kedatangan ke sini ingin memenuhi permintaan Oma untuk menemani makan siang. Sahut Nathan sembari melambaikan tangannya memanggil pelayan. Tari sibuk memilih pakaian yang murah dan bagus, dan kedua temannya segera menghampirinya. Siapa wanita tua itu? Tanya Wati. Itu wanita yang dulu pernah aku ceritakan. Aku pernah bersembunyi di kamar perawatannya dulu, jelas Tari. Lalu, kenapa dapat Nathan dan Pak Andre di sana? Tanya Yuni. Aku juga tidak tahu. Aku juga kaget ketika melihat ada kedua pria itu. Tapi yang aku heran, pria yang bernama Nathan memanggil wanita sepuh itu dengan sebutan Oma. Dia malah mengecup pipi wanita itu, jelas Tari. Wah, pasti tuh cucunya. Jangan-jangan kamu mau dijodohkan dengan cucunya, tebak Wati. Hahaha, jangan mimpi. Aku wanita hina, dan dia tahu apa pekerjaan kita. Pasti dia mikir mau menikahiku. Ah, sudahlah, tidak usah dipikirkan. Aku hanya ingin mengatakan kepada kalian kalau aku tidak mau menikah, jelas Tari. Kenapa? Jika ada pria baik-baik mau menikahimu, kamu tolak juga? Tanya Wati. Iya Tari, ini waktunya kita bertobat. Ya, walaupun kita bekerja di tempat yang hampir sama, tapi setidaknya kita tidak seperti dulu. Dan semoga saja kita bertiga dilamar pria baik-baik, ujar Yuni menghayal. Tari tersenyum mendengar ucapan temannya. Aku tidak memikirkan pernikahan. Aku hanya ingin cepat-cepat keluar dari tempat itu. Dan aku ingin menikmati hari tuaku di kampung halaman dengan anak-anak yatim. Untuk menikah tidak, jelas Tari. Akhirnya ketiga wanita itu selesai berbelanja. Mereka melewati tempat makan yang tadi. Ketika ketiga wanita itu lewat, Nathan menoleh, begitupun Oma ikut menoleh. Pasti kamu sedang menatap Putri, ujar Oma. Oma salah, aku tidak menatap ke arah manapun. Elak Nathan sembari memperbaiki kacamata hitamnya. Oma heran. Tadi ketika Asi menghampiri Putri, ada dua pria berbaju hitam menghadang mereka. Tapi ketika pria itu menoleh ke arah sini, pria itu membiarkan Putri ke sini, jelas Oma. Mungkin pria itu pengawalnya, sahut Andre. Mungkin juga. Tapi kenapa wajah dan pakaian pria itu seperti pengawal almarhum papimu? Ujar Oma sembari menatap Nathan. Kenapa Oma menatapku seperti itu? Tanya Nathan sembari menegakkan minuman ke tenggorokannya. Jangan bohongi Oma. Pasti Putri bekerja di kasino, iya kan? Tebak Oma. Nathan yang sedang minum langsung tersedak.
Jelaskan pada Oma, bagaimana Putri bisa bekerja di kasino? Tanya Oma. Nathan menghela nafasnya panjang dan melirik ke arah Andre. Dia mempersilahkan sahabatnya untuk menjelaskan ke Oma. Bersambung.